Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Bambang. Halo, Saudara Bambang. Halo, Saudara Richard. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita telah sampai pada porsi ayat bacaan di dalam Yohanes pasal 18, ayat 28, sampai dengan 19 ayat 16. Secara khusus, perikop ini membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu dahulu dimahkotai duri. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Yohanes pasal 19 ayat 2. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Nah, Saudara Bambang, mengapa prajurit memberikan mahkota duri kepada Tuhan Yesus? Apa maknanya? Mahkota duri ini adalah satu tanda ya. Sebenarnya kalau kita diberi mahkota itu adalah satu kebanggaan, satu kehormatan, satu kemuliaan. Ya. Tetapi di sini mahkotanya adalah mahkota duri. Ya. Berbicara duri ini berbicara satu yang tidak menyenangkan. Ya, kontras dengan kata mahkota di depannya. Jadi ini mahkota duri adalah sebagai satu tanda kutukan, satu hal yang tidak menyenangkan. Ya. Tuhan Yesus diberi mahkota duri, ya. Ini katakan bahwa Tuhan menerima sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia menerima kutukan. Nah, berbicara kutuk, berbicara sesuatu, kan Tuhan Yesus itu sedang dihukum ya, di pasal 18 dan 19 ini. Dia seharusnya tidak menerima hukuman, seharusnya dia layak, kudus. Sama sekali tidak ditemukan kesalahan di atas dia. Tetapi dia diberi mahkota duri, dia dihukum, dia dikutuk. Karena dia memikul dosa semua manusia. Ya. Jadi di dalam Kejadian ya, saya baca sedikit di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17 ya. Dikatakan lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18, semak duri. Nah, kata duri di kitab Kejadian ini muncul karena ada dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Berbicara duri ini berarti berbicara hukuman, kutukan terhadap orang dosa. Dan kutukan, hukuman terhadap orang dosa ini telah ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Dia menerima kutukan ini. Dia menanggung kutukan ini. Ya. Dia seperti domba yang siap untuk disembelih. Nah, dia adalah anak domba Paskah itu. Ya. Supaya kita diselamatkan, maka anak domba itu harus dikorbankan. Iya. Saudara-saudari pendengar podcast Emana, jadi kematian Tuhan di atas kayu salib itu menggenapkan apa yang ada di dalam perjanjian lama. Saya ajak baca di dalam Yesaya ya.
Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7 dan 8. Di sana dikatakan, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ya. Tuhan seharusnya tidak layak menerima kutukan, hinaan, hukuman yang seperti itu. Tetapi dia rela, ya, dia tidak, saya katakan, membuka mulutnya. Ya. Di ayat yang 8, di sini katakan, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Tulah ini seperti kutuk. Ya. Amin. Tuhan Yesus menerima ini semua dan terputus dari negeri orang-orang hidup. Dia mati di atas kayu salib. Jadi sangat bermakna, Saudara Richard, memberikan mahkota duri kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan dihina, Tuhan dikutuk, Tuhan rela mati supaya kita yang harusnya mati bisa beroleh hidup. Amin. Bisa beroleh pengampunan dan penebusan. Amin. Amin. Puji Tuhan ya atas satu fakta, satu kondisi bagaimana prajurit memberikan mahkota duri kepada Tuhan Yesus. Ya. Hingga puji syukur kepada Tuhan, Dia yang telah mati bagi kita, merampungkan penebusan kita sehingga kita dapat ditebus dan terlepas dari kutukan hukum Taurat. Ya, Amin. Atas satu perkara ini. Kemudian apa yang dapat kita apresiasi atau syukuri dari kondisi Tuhan yang bermahkotakan duri ini? Kita harus mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah rampungkan. Ya. Mahkota duri di atas kepala Yesus itu menjadi satu peringatan atau satu hal yang indah yang kita perlu hari demi hari syukuri. Tuhan, terima kasih, mahkota duri Kau pakai. Ya, Kau rela menerima penghinaan, kutuk, hukuman bagi saya, bagi aku. Ya. Di mata manusia dia dihukum, ya, dimahkotai dengan satu hal yang najis, satu hal yang memalukan. Ya. Tetapi menurut Kolose 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dia dibangkitkan, walaupun dia bermahkotakan duri, tetapi setelah kebangkitan dia duduk di sebelah kanan Allah. Adalah satu tempat yang paling tinggi. Di mata manusia dia ditempatkan di paling rendah. Ya, lahir di palungan, mati di atas kayu salib, satu hukuman yang sangat tidak manusiawi, hukuman yang paling rendah. Dia disejajarkan dengan penyamun. Tetapi setelah dia bangkit, dia duduk di sebelah kanan Allah. Kita harus bersyukur dengan hal ini. Dia dimahkotai dengan kemuliaan, kehormatan. Dan dia lebih mulia, lebih unggul dari segala yang ada di bumi ini. Karena itu kita harus bersyukur. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, kita harus menyingkirkan hal-hal dunia, ya, yang dikejar orang dunia hari ini. Semuanya itu berada di bawah. Semuanya itu hal-hal yang
Saya katakan dibandingkan dengan Kristus itu sangat jauh. Tadi katakan apa? Carilah perkara-perkara yang di atas. Ya. Perkara yang di bumi itu adalah seperti Adam dan Hawa dikutuk melihat tanah yang menghasilkan duri-duri itu. Sekarang kita orang yang sudah ditebus, percaya Tuhan, arahkan mata kita, pandangan kita kepada Kristus yang duduk di tahta. Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang melihat Yesus. Seperti ini ya, pemungut cukai ya, Zakius ya. Dia mencari Yesus, dia naik pohon untuk cari si mana Yesus. Kita harusnya punya hati yang demikian, hati yang terus mencari Tuhan. Mengatakan ya, Kolose 3 ayat 1, carilah perkara-perkara yang di atas, carilah Kristus. Di mana Kristus ada itu? Ya. Itu pengalaman kita perlu dialami ya. Pengalaman kita itu sejajarkan dengan mahkota duri ini. Kristus yang dulu dimahkotai duri, sekarang sudah duduk di atas, ya, di sebelah kanan Allah. Dulu dihina, sekarang dimuliakan. Kita harus bersyukur untuk Kristus yang demikian. Amin, Saudara Richard. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari, semoga melalui hal ini, melalui firman Tuhan, kita dapat semakin mengapresiasi ya, kondisi Tuhan yang bermahkota duri, ya, bagaimana dia di dalam kematiannya dihina, tetapi setelah dia dibangkitkan, dia dapat dimuliakan dan diberikan kehormatan. Bahkan kita pun yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita perlu mencari hal-hal yang di atas, ya, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, dengan demikian, kita tidak terpikat oleh hal lain apapun, sehingga Kristus dapat menjadi segala sesuatu kita. Baik, untuk dari kesimpulan, Saudara Bambang dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Mari pendengar podcast Emana yang terkasih, kita mengarahkan diri kita kepada Kristus yang naik tahta, Kristus yang ada di sebelah kanan Allah. Dia yang dulu dimahkotai duri, kini telah dimuliakan. Karena itu kita perlu memiliki pandangan yang memikirkan perkara-perkara yang di atas. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, bahwa kami melihat Kristus yang kami punya adalah Kristus yang dimuliakan, Kristus yang ditinggikan. Karena itu Tuhan, latih iman kami untuk melihat Kristus bukan lagi Kristus yang hanya dimahkotai duri, tetapi Kristus juga yang telah duduk di tahta. Tuhan, bawa pengenalan kami akan Engkau, pengenalan yang lengkap, pengenalan yang benar, sehingga kehidupan kami juga kehidupan yang terus mengucap syukur karena ada Tuhan di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Bambang. Terima kasih. Ya, Saudara Richard, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus